Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, dan seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal ini terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Ini itu istilahnya yang diharapkan oleh Tuhan itu apa sih? Yang dipikirkan Tuhan dan apa yang dipahami oleh umat. Ini yang seringkali harus kita omongkan. Begini ibu, bapak, ada banyak orang yang menafsirkan, saya seorang imam, dan orang mengatakan, oh saya diutus oleh Allah. Lalu orang itu menghidupi diri saya sedemikian lupa sehingga berlebih. Apakah itu sama saja juga menghormati Tuhan? Orang melupakan satu hal, yakni tugas saya sebagai imam adalah mewartakan. Kalau mewartakan, itu sebetulnya adalah sabda Tuhan yang mau diwartakan kepada umat. Dan diharapkan kalau menerima saya berarti menerima pewartaan itu dan melakukannya. Kalau yang tadi, yang awal tadi itu menerima saya sebagai utusan dari Allah adalah dengan memberi makan, memberi segala hal kemewahan kepada saya. Apakah itu sama saja dengan menerima Tuhan? Ataukah yang kedua, tugas saya mewartakan. Orang itu menerima saya karena pewartaan itu, dan orang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena saya mewartakan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam kitab suci. Mana yang lebih sebagai tanda bahwa orang itu menerima Allah? Halo, yang kedua. Jadi bukan pertama-tama menghidupi saya, bukan. Kalau ditanya siapa sih saya ini, gitu, saya hanya sebagai utusan, gitu ya. Tetapi orang kalau mau menerima Tuhan berarti orang itu menerima pewartaan, dan menerima pewartaan tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Anda. Ada gerak untuk melakukannya. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, maka tafsiran ini seringkali disalah tafsirkan. Oh kalau demikian menerima orang yang mewartakan ini lalu nyubio-nyubio lalu memberikan kemewahan segala macam itu seolah-olah cukup. Bahkan orang seringkali memberikan kemewahan kepada romonya atau kepada pewartanya itu dari uang korupsinya, bisa juga kan? Ya, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Sedangkan kalau pewartaan yang diterima, artinya pewartaan itu mengubah hidup orang itu. Kalau mengubah hidup orang itu dan orang itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan, maka dia tidak hanya menerima Tuhan tetapi mempersilakan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupannya. Karena sabda yang diwartakan ini dan dia melakukannya berarti mempersilakan Tuhan untuk hadir dalam dirinya. Walaupun Tuhan ini adalah, dalam arti ini adalah Roh Kudus yang menyemangati orang itu dan membuat orang itu dan memampukan orang itu, menggerakkan orang itu bisa melakukan menjadi kehendak Tuhan. Berarti tanda bahwa orang ini itu memang dia menerima
Allah yang sungguh-sungguh menjadi sumber dari sabda itu. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa yang mewartakan ini tidak lebih dibanding dengan Tuhan. Jadi kita yang penting adalah Tuhan yang kita terima. Jadi Tuhan yang seolah-olah itu bukan ngijowantah ulah-ulah menerima ini adalah enggak, tapi yang jelas adalah kita mempersilahkan Tuhan untuk supaya lebih bisa membuat ini. Nah, kalau seperti ini kita nantinya untuk bisa mewartakan Tuhan kepada orang lain tidak tergantung dari diri saya kan. Kalau Anda itu mewartakan Tuhan juga tidak tergantung dari diri saya, tapi Anda tergantung dari Tuhan dan Anda meneruskan lagi sikap seperti itu sehingga orang lain menerima pewartaan panjenengan semua, orang itu berubah lagi dan orang itu menerima Allah. Kalau kita sih, kami itu misalnya saya itu mewartakan, itu kan nantinya akan mati, tetapi sabda Tuhan itu tetap hidup dalam diri Anda. Nah, ibu, bapak, saudara kasih, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan seolah-olah menjadi semacam estafet dari generasi satu ke generasi yang lain, dan orang tetap menerima utuh kehadiran Tuhan karena aspek ini. Nah, kita diharapkan mampu untuk bisa melakukan itu. Berarti orang yang diutus harus rendah hati, harus hidup ugahari, harus hidup ini adalah apa adanya. Supaya apa? Supaya gerak Tuhan di dalam diri kita ini bisa ditangkap oleh orang lain. Kalau bisa ditangkap oleh orang lain, orang bisa lebih mendengarkan, lebih bisa menikmati kehadiran Tuhan, sehingga Tuhan tetap dihidupi oleh orang itu. Karena orang itu bisa menerima utuh kehadiran Tuhan, tidak dengan embel-embel. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kalau kita melakukan hal ini, kebaikan, sesuatu keadilan, mewartakan kebenaran, bukan berarti prestasi dari orang yang mewartakannya. Ini karena Tuhan sendiri yang menunjuk kita untuk mewartakannya. Sehingga kita tidak boleh berbangga, kan? Tapi karena Tuhan sendiri yang menunjuk kita. Siapa sih kita ini? Kita itu tidak punya apa-apa kalau tidak mempunyai kekuatan Tuhan sendiri. Nah, Tuhanlah yang harus istilahnya ditangkap oleh orang lain dalam pewartaan itu. Maka mari kita bersama-sama untuk mencoba menghidupi Tuhan, supaya Tuhan juga bisa ditangkap oleh orang lain, sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan ini. Keadilan, kebenaran, dan kebaikan itu bisa terjadi, dan kita hanya lantaran atau istilahnya itu apa ya, menjadi sesuatu yang kita hanya membawakan saja. Yang penting adalah orang bisa menangkap kehadiran Tuhan secara utuh. Selamat merenungkan.